kembali lagi di Ganti Talks. Ganti Talks pada edisi kali ini kita kedatangan tamu istimewa karena beliau juga seorang pengurus dari PSSI Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sauki. Nggih. Masak kadu sik. Sekali formal. Gimana Pak kabarnya sepak bola di DIY sekarang ini? Ya alhamdulillah sepak bola baik-baik saja. Karena Covid ya. Jadi apa yang masih bisa kita lakukan. Mohon doanya. Ini akan ada beberapa course licensing untuk referee dan coach. Kira-kira itu. Untuk kompetisi yang dibawahi dari ini Asprof gimana Pak? Jadi gini, ini Mas Michael ya. Jadi Asprof DIY itu membuat kategorisasi untuk masing-masing kegiatannya. Kategori pertama itu namanya mandatory. Mandatory itu kegiatan-kegiatan yang memang dimandatkan oleh Federasi PSSI Pusat sebagai program PSSI Pusat untuk dijalankan di masing-masing provinsi. Bentuknya apa? Kalau kompetisi itu ada Liga 3, ada Piala Suratin, ada sepak bola wanita, ada futsal dan seterusnya. Itu program federasi yang harus dijalankan di provinsi. Yang kedua, kita buat kriteria kategori namanya obligatori. Obligatori itu kewajiban Asprof. Untuk tugas Asprof untuk memutar kompetisi di internal DIY. Nah, rencana kita putar juara kompetisi kabupaten kota masing-masing. Kan Askap, Askot ini kan punya kompetisi. Ada juaranya. Nah, ini Liga 1, Liga 2 Askot itu ya Pak? Ya, ada yang menamakan Liga 1, Liga 2, ada yang bilang Super League atau apa. Tapi liga tertingginya itu juaranya kan diputar di level DIY. Nah, sayangnya ini Covid, jadi tertunda. Yang kedua, obligator itu kita rencananya tahun ini juga muter kelompok usia se-DIY. Jadi yang terbaik di Sleman, di kota, di Bantul, kelompok Gunung Kidul kita putar gitu ya. Itu obligatori. Nah, yang ketiga itu kategori namanya partnership. Partnership itu kemitraan. Kemitraan antara siapa? Misalnya begini. Kemenpora punya kejuaraan selama ini kan kelompok usia. Ada yang U16 misalnya, U14, U18. Nah, pertandingan-pertandingan di dalam turnamen itu kan tidak under federasi langsung. Tapi itu diselenggarakan oleh kementerian. Nah, di tingkat lokal selama ini ada mitranya. Bapak-bapak Kemenpora itu di lokal. Nah, mitra ini ketika ketemu dengan Asprof, ini kita sebut sebagai program kemitraan. Ini juga conditions-nya berbeda. Mereka diwajibkan untuk menyampaikan pada kita jauh-jauh hari, regulasinya disampaikan, kita lihat regulasinya harus sesuai dengan regulasi sepak bola beneran nih gitu. Izin-izinnya harus clear semua, baru kita kasih rekomendasi. Nah, ini partnership. Jadi ada mandatory, ada obligatory, ada partnership. Jadi kalau tadi ditanya turnamen apa, kompetisi apa di Asprof ya, itu kategorisasinya seperti itu. Berarti sebenarnya yang di planning dari Pak Sauki ke depannya itu tentang yang di Askap dan Askot itu ketika ada liga provinsinya itu rujuknya jadi satu sama Liga 3 yang lain. Jadi Liga 3 itu pesertanya adalah klub anggota PSSI. Ya. Oke. Jadi klub Liga 3 yang di Jogja ini yang boleh main di kompetisi Liga 3 itu harus anggota di PSSI, terdaftar di federasi. Nah, sementara untuk obligatori untuk yang juara se-DIY itu klub-klub atau kita sebut perkumpulan yang bermain di kompetisi di asosiasi kabupaten dan masing-masing. Jadi perkumpulan-perkumpulan itu kan mereka rutin kompetisi setiap tahun. Nah, itu juaranya itu dikompetisikan. Jadi kayak Champions DIY lah. Nah, Champions DIY. Ketika itu juara diarahkan ke Liga 3 atau enggak Pak? Atau terserah? Tidak harus begitu. Itu pilihan bagi si pemilik perkumpulannya ya. Kan ada juga yang memang sudah ada seperti itu. Jadi misalnya ada klub apa? PS UAD, PS Gama, PS HW, UMY. Itu mereka punya tim yang bermain di Liga 3. Mereka juga punya tim yang main di masing-masing kabupaten kota. Ya, jadi silahkan saja, ini hal yang berbeda nih, hal yang berbeda. Oh, ini prokernya sendiri. Iya. Tapi mereka
harus berawal dari asosiasi kabupaten dan asosiasi kota. Tidak boleh ada klub tahu-tahu datang dari mana terus main di situ juara, nggak boleh. Ini memang harus berasal dari kompetisi. Spirit kita memastikan kompetisi di masing-masing kabupaten kota berjalan. Dan sayangnya ketika kondisi pandemi ini belum bisa berjalan. Belum bisa. Kompetisi di tingkat mereka pun belum bisa berjalan, sehingga juga belum bisa mengambil juaranya yang mana. Paling mungkin adalah kalau pandemi ini berakhir di tahun depan, kalau harus berjalan, maka akan digunakan prestasi di tahun sebelumnya. Kalau ini Liga 3 yang regional DIY berarti juga belum ada kabar. Kan ini Liga 1, Liga 2 tuh sudah ada informasi jalan ini Pak. Kalau yang dari DIY? Yang dari DIY itu, dan saya pikir semua asprof yang lain ya, itu menunggu kepastian regulasi dari federasi. Ya. Karena sampai hari ini asprof DIY dan mungkin yang lain itu belum mendapatkan petunjuknya, belum mendapatkan regulasinya. Apalagi ini COVID loh, nggak gampang gitu, nggak gampang. Potensi penularan dari interaksi masing-masing individu itu tinggi, gitu. Apalagi Liga 3. Ini kita aja jaga. Oh ya, ini tadi saya sentiin nih gini, ini harus minimal ya 1,5 meter lah. Walaupun saya Ya. muncul. Ya 1,5 meter sendiri kan Mas Michael. Iya. Jadi nunggu dari informasi dari atas ini Pak tentang Iya, Liga iya, 3. iya. Kalau tanggapan Bapak Sauki tentang ini mungkin yang sering ini lagi beredar di teman-teman supporter ataupun penggiat sepak bola ya, tentang DI ini sekarang tuh untuk kompetisi Liga 1 itu menjadi pusat apa ya, mungkin nggak sekarang sih, dari dulu itu pusat menjadi rumah kedua bagi klub-klub di Indonesia. Seperti contoh ini Liga 1 yang dengan konsep apa minimalis saat pandemi ini jadi bisa home base di mana saja. Kan ini di DI itu ada 6 klub akhirnya berhome base. Kalau nggak 6, 7. Nah, dan musim-musim kemarin tuh sepertinya tuh juga banyak second home-nya tuh pakai di DI. Nah, Pak Soki ini melihat dari kacamata sepak bola Pak Soki, kenapa kok DI itu menjadi tempat favorit untuk sepak bola? Kayaknya home-nya bal-balannya home-nya sepak bolanya Indonesia tuh kok di sini gitu. Iya, teorinya begini. Teorinya itu untuk menjadi home itu harus memenuhi syarat, dan syarat-syarat itu relatifly itu terpenuhi oleh fasilitas, sarana, dan kondusivitas di DIY. Kita punya 3 stadion yang layak ya digunakan untuk kompetisi Liga 2. Ada 2 stadion layak untuk Liga 1. Gitu. Jadi wajar kalau kemudian klub-klub yang membutuhkan base gitu ya, membutuhkan tempat basisnya itu ke DIY. Yang kedua, selain sarana prasarana teknis di lapangan, sarana pendukung non teknisnya juga memungkinkan. DIY itu daerah tujuan wisata yang katanya nomor 2 se-Indonesia setelah Bali. Oke. Artinya apa? Anda mau cari hotel dari yang berbintang 5 sampai yang melati berapa ada, dengan berbagai macam variasi fasilitas dan harga. Selain hotel, Anda mencari traffic ya, mencari transportasi yang memungkinkan juga ada. Integrasi ke stadion. Iya, kita punya 2 sekarang ini ya, international airport. Ya. Jadi dan airport kita ini within 2 hours ya. Untuk international match harus within 2 hours. Dan itu kita ada 2 airport. Ya. Kemudian Anda mau nyari stasiun kereta yang menjadi hub dari banyak tujuan, itu DIY ini memiliki itu di stasiun Tugu. Kemudian Anda mau cari terminal bis yang bisa kemana tujuan juga kita ada. Jadi secara transportasi itu semua terpenuhi. Nah, yang menurut saya yang paling penting adalah DIY ini dari sisi historical gitu ya, itu memang sudah sangat sepak bola. Jadi masyarakat itu sangat welcome kalau ada semacam itu. Masyarakat paham ada kegiatan sepak bola. Dan beberapa pelaku sepak bola, pelaku bisnis sepak bola itu sudah mengenali bahwa sepak bola profesional itu bukan sekedar olahraga, tapi itu ada bisnis. Ya, sehingga banyak hotel yang sudah terbiasa melayani klub. Beda loh, hotel melayani klub dengan tamu rumah tangga, keluarga kan beda. Nah sekarang di Jogja banyak, dengan menu-menu khusus, dengan kamar-kamar itu semuanya kita ready. Jangankan untuk Liga 1, Piala Dunia aja kita sih. Iya.
Jadi sebenarnya kita ini siap untuk Siap. itu gitu ya. Pertanyaannya kenapa kok Jogja, ya itu semua gitu ya. Iya. Kita ini apalagi sekarang ada traffic jalan darat ya, Iya. di katakanlah lintas Jawa ya. Itu kan within hours ya, itu kita bisa menjangkau semuanya gitu. Anda butuh SDM, di DIY mau cari SDM sepak bola kayak apa ada gitu. Yang sudah enlighten. Anda butuh untuk jadi panpel, Anda butuh untuk support tim jadi LO, untuk apa ada. Sudah banyak. Ya, anak-anak muda kreatif. Seperti Mas Michael ini ya agak kreatif lah gitu ya. Agak, aku urung Agak kreatif belum gitu. masuk taraf Artinya kreatif. begini, artinya dilengkapi sedikit pengalaman yang lebih dalam di manajemen klub atau di supporter yang lebih dalam, insya Allah Anda tidak lama lagi akan. Jadi Anda mau cari apa di DIY? Everything serve well gitu ya. Nah itulah kira-kira itu kenapa DIY. Itu lengkap, tapi kabarnya malah enggak ini ya. Apa? Berkapi mana itu? Ya, wallahu alam ya. Ya. Jadi World Cup itu kan gini nih, ini cerita sedikit nih World Geser Cup dikit ini. ini bahas World Cup dikit ini. Iya, itu Soalnya Pak Sofi tadi bicara tentang Jogja terintegrasi apa antaranya transportasi, hotel segala macam kan komplit. Nah, ini World Cup banget ini saja nih. Iya, World Cup jadi gimana, gini. Pak? Ya. Saya sebagai bagian dari warga masyarakat sepak bola di DIY gitu kan. Tahun lalu kan memang PSSI datang gitu ya, kemudian menyampaikan bahwa DIY atau Jogja itu is promoted to be one of the host lah, Iya. gitu kan, sehingga kemudian butuh agreement dari government gitu ya ke provinsi ke ini, kemudian ya sudah kita menghadap beliau-beliau, saya antar PSSI dan semuanya, dan alhamdulillah respon pemerintah provinsi juga baik, menyediakan banyak, menyiapkan ini rapat antar dinas. Kami di Asprof juga langsung koordinasi dengan PHRI, dengan Asita, dengan Polda saat itu. Semuanya sudah kita tata demikian rupa dan kita bidding. Waktu itu kan memang Indonesia belum pasti dipilih. Belum masih dibeli, oh. Ya, posisinya seperti itu, sehingga kita nyiapkan semua, sudah kita install semua. Nah, di bulan apa ya? Itu kemudian ada FIFA Council meeting di Shanghai dan memutuskan Indonesia terpilih. Saat itu persiapan kita kencangkan lagi, Pak Gubernur bersama jajarannya sudah ready menyiapkan Mandala Krida, sudah komunikasi dengan kabupaten sekitarnya untuk lapangan latihan dan sebagainya, training site semua udah oke lah. Ya, alhamdulillah. Kemudian awal tahun ya sebelum Covid itu ada informasi bahwa ada 6 kota gitu ya, itu di apa ya, sudah dirapatkan dan itu mungkin akan terpilih termasuk DIY. Nah, kita lebih serius lagi, sudah lebih jauh lagi. Kita bikin komitmen dengan PHRI semua lah. Nah, yang kemudian kita tidak tahu kan sepi setelah itu gitu. Tahu-tahu ada informasi di bulan Juni kemarin kalau 6 itu tidak ada DIY. Nah, Belum fixnya tapi. iya belum fix. Maksud saya sejauh ini kan begini, ketika saya ditanya teman-teman media bagaimana dengan statement Asprof DIY, Ya. karena ada statement dari federasi bahwa DIY tidak terlibat. Nah, saya katakan selama ini kan memang federasi dengan asosiasi itu kan hubungannya kan ini kan anggotanya. Jadi kalau urusan resmi pasti bersurat lah. Nah, kita tunggu suratnya karena dulu waktu datang ke Jogja dulu ya ketemu Pak Gubernur semua kan dengan surat resmi gitu. Masa sih sekarang nggak pakai surat gitu kan? Entah dilewatkan Asprof entah langsung. Nah, kami ini di Asprof sejauh ini belum terima surat itu. Jadi kalau kemudian di luar ada yang mengatakan ada 6 kota ada ini, ya sudahlah itu biar seperti itu wacana publik. Tapi sejauh belum ada surat ya kita tetap. Ini terserah media mau membahas yang mana dulu ya. Iya, iya. Kalau masih bicara World Cup ini, ketika Jogja mau menjadi salah satu home base daerah untuk World Cup, apa ya? Kira-kira dari Pak Sofi dan rekan-rekan itu punya planning apa sih untuk Jogja? Karena kalau saya ini nyimak World Cup-nya di Jepang, ada salah satu kota itu mereka nerima Kamerun, timnas Kamerun. Nah, timnas Kamerun itu ketika masuk ke kota tersebut, misalnya masuk ke Bantul, timnas Kamerun hotel segala macamnya di Bantul. Nah, itu ada kayak hubungan bilateralnya antara Kamerun sama kota tersebut, nanti apa namanya kayak ada cross culture tuh Pak. Maksudnya dari Kamerun membagi kultur Kamerun dan untuk dipelajari oleh masyarakat sekitar gitu loh. Dan itu akhirnya tuh ketika World Cup itu selesai pun masih ada kultur yang tertinggal di situ. Misalnya untuk belajar memasak
memasak masakan sana atau apa itu ibaratnya menjadikan Borkap itu migunani untuk masyarakat sekitar gitu. Kalau misalnya ini Jogja entah masuk ataupun tidak, Pak Soki ada membayangkan ke arah situ nggak sih Pak, tentang gimana Borkap ini yang sebenarnya kalau jujur-jujuran bicara tentang Borkap ini bener-bener bisnis banget mungkin. Kalau menurut aku sih sebagai supporter yang setengah paham ini kan bisnis banget, sponsorship segala macam itu memang harus ada di dalam situ, dan roda ini roda sponsor mereka semua. Nah, ini caranya bisa itu menggunakan untuk masyarakat sekitar di sekitar stadion ataupun di sekitar lingkungan dari lapangan latihan dari timnas-timnas yang ada. Itu gambarannya juga itu dari planning Pak Sari. Jadi gini, bukan planning saya sendiri ya, tapi kita di Jogja ini mendorong mengembangkan namanya kebersamaan. Jadi begitu ada assignment begitu, saya kumpulkan kawan-kawan yang related pada itu. Misalnya kawan-kawan dari pariwisata, teman-teman PRI, setelah kita ajak duduk, kita bikin nih visi bersama nih, kita mau bagaimana. Hebatnya pemerintah provinsi koordinat nih, kemudian dengan jajarannya, kemudian dengan kabupaten kota gitu. Dinas pariwisata sudah punya program, termasuk apa yang anda pernah lihat di Jepang itu. Kalau kita jadi itu, insya Allah jauh lebih hebat dari Jepang, karena kita tidak hanya bicara cross culture pada saat itu. Jangan lupa loh, DIY ini melting point-nya dari para students gitu ya, mahasiswa dari luar negeri banyak sekali. Kita juga tuan rumah bagi destinasi wisata yang juga banyak tourism dari mana-mana. Jadi cross culture activities itu hal yang biasa buat kawan-kawan di sini gitu. Termasuk kita juga ketemu dengan kawan-kawan medical gitu. Kita punya international hospital, kita punya semua kita tata gitu ya. Jadi rasanya semua kemarin kaget gitu. Kenapa kok tidak dimention nih DIY gitu. Tapi ya mereka bertanya pada saya katakan ya kita tunggu saja, akan ada position paper letter lah paling enggak yang mengatakan tidak atau iya pastinya dan sebagainya gitu. Saya bukan berarti mengabaikan updating sampai sekarang ya, tapi karena dulu datang dengan surat, mestinya sekarang juga ada dengan surat. Ya kita tunggu saja lah. Ini cuilan kecil loh ya Pak, misalnya tentang apa yang bisa Borkap ini kerasa untuk masyarakat, apa contoh salah satu? Jadi gini ya Mas, saya ini dulu bidding komite Indonesia untuk Piala Dunia 2022. Itu prosesnya tahun 2010-2011 ya. Yang sekarang yang menang Qatar. Jadi itu diputuskan bersama dengan tuan rumah World Cup untuk 2018. Rusia. Iya. Makanya nah ini. Ya, close ya. Nah, makanya ini sih baju lama ya, tapi intinya gini. Dulu kita sudah tahu itu semua ya. Fasenya kita tahu, tahapannya kita tahu, kemanfaatannya apa kita sudah ready semua. Dan di situ ada beberapa yang wajib dilakukan. Misalnya ada namanya FunFest. FunFest itu diwajibkan di satu kota, harus adalah di satu tempat terbuka ada FunFest. Propose kita tidak hanya di satu tempat terbuka. You pengen yang middle up, kita punya Jogja Expo Center. Kita bikin di situ semacam football expo dan sebagainya. Itu preparation-nya kalau nggak ada COVID kemarin itu sejak 2020 ini akhir tahun ini. Kemudian kita juga punya alun-alun gitu ya. Kita punya banyak alun-alun. Ya. Kita sebar ya di mana-mana. Kita bisa kegiatan itu. Selain itu, untuk warming up event, international event, itu kita akan punya namanya National Beach Soccer Festival itu tahun ini di Gunung Kidul. Jadi di sana tuh ada lahan sudah kita lihat, ada yang memungkinkan untuk itu gitu ya. National Beach Soccer yang 2021 rencananya International Beach Soccer. Juga di situ. Iya, di situ. Jadi kita sudah bicara dengan teman wisata, termasuk akan ada semacam visit Jogja Year 2021. Jadi maksud saya begini, preparation ini real gitu ya, sudah jalan sampai sejauh itu. Percaya nggak akan ada sekian ribu supporters ya, datang dari luar negeri. Kita nggak hanya akan mengisi 5 stars hotels gitu. Kita bahkan sudah bicara kawan-kawan PRI untuk teman-teman di Hotel Melati atau guest house gitu ya. Itu kita develop sedemikian rupa agar wajah Jogjanya itu keluar. Kemudian disitulah kemudian kita bisa lakukan banyak hal. Akan ada beberapa festival youth gitu, yang mulai melibatkan. Jadi kalau teman-teman ikuti ya, ada festival youth itu di Gothia itu di Sweden, dan itu terkenal, itu menjadi pijakan banyak pemain. Nah kita ini punya impian ya,
bisa nggak ya setidaknya di level Asia itu entah setahun minimal ya 2 tahun sekali itu ada di Jogja. Nah itu akan kita mulai 2021 gitu. Ya, kemarin nggak ada diskusi COVID nih. Kalau itu kita mulai, mungkin tidak untuk seluruh Asia, mungkin ASEAN kita undang. Kenapa bisa? Karena kita hanya 1 hour 2 hours away flight dari ASEAN ke Jogja. Jogja ini kan langsung direct flight. Jadi maksud saya begini, so we do all preparation, we did already gitu. Nah tinggal kita nunggu aja nih, nanti FIFA keputusannya seperti apa. Gitu. Kalau memang itu ya karena ini juga ada COVID, agak tertunda-tunda nih gitu, maka ya kita mungkin akan agak accelerated gitu. Tapi kalaupun tidak, ini loh yang akan kita lakukan. Kalau Anda tadi mengatakan ditunjuk apa tidak, ya kalau tidak kan nggak bisa itu. Kemudian COVID juga tidak tahu. Tidak memberi ruang bagi kita untuk punya waktu preparasi lebih banyak. Tapi kalaupun akhirnya ditunjuk, sebenarnya dari sisi budget dari apa komunikasi dengan pemerintah provinsi ya itu bisa dilakukan. Gitu. Cuman penunjukan itu yang belum terjadi. Ya, ini ya karena kemarin saya melihat juga Jogja itu benar-benar siap dengan lapangan latihan pun wis mulai bagus-bagus ya Pak Jogja itu. Untuk urusan sepak bola ini pun juga ngeri loh Mas. Wis mulai mana aja tuh lapangan ini YIS dan kawan-kawan ya. YIS lalu UII ya Sultan Agung Sultan Maguwarjo ya. Sport venue utamanya Mandala Krida ya Pak. UGM main venue-nya Mandala Krida. UGM apa Sanmor ya? Ora ini. Sanmor Mas Michael aja lah. Ora gocek bro. Ben rada ini. Iya, oke. Tapi boleh minum ya? Oh boleh, monggo Pak. Oke, ini harus agak jauh dari Anda nih. Iya, saya soalnya plaster apa ya? Oke. Infrastruktur penunjang ya Pak. Tentang Jogja kan ini banyak lapangan bagus yang World Cup ini besok kan cocok misalnya gitu. Lalu juga penyebabnya tim-tim luar kota masuk ke Jogja itu kan juga karena banyak lapangan latihan yang potensi digunakan oleh mereka. Nah, kalau dari Bapak di Mas Kam di kepengurusan Asprof ini gimana caranya menciptakan sinergi? Makanya Jogja itu lapangan itu bagus-bagus sekarang agar bisa menciptakan bibit-bibit pemain seunggulan di Jogja karena mungkin pemain dari Jogja itu nggak terlalu banyak masuk ke nasional. Contoh sederhananya mungkin ya kita mention tim-tim DI ini yang pemain yang digunakan asli DI pun juga nggak terlalu banyak sekarang. Nek zaman dulu mungkin ada tim sing pemainnya isinya DI KB, tapi paling saya mergo nggak tahu ya itu Pak cara mengintegrasikannya antara lapangan itu bagus-bagus. Oke. Gini satu-satu nih. Nanti ujungnya tim nasional ya. Sekarang berarti kita bicara pembinaan ya. Pembinaan. Gini, pembinaan itu ada dua perspektif nih. Bahasa saya perspektif. Jadi ada perspektif klub, ada perspektif daerah. Club based development itu pengembangan berbasiskan klub. Ada regional based development itu pengembangan berdasarkan daerah. Kenapa di sini ada daerah di Indonesia ini? Karena basisnya dulu ini perserikatan. Jadi di masing-masing kabupaten kota itu ada perkumpulan kecil-kecil tuh. Kemudian muncul SSB yang belum tentu di bawah perkumpulan. Jadi ada SSB itu yang sendirian nih. Dia nggak ada afiliasi ke atas, nggak ada. Ada yang semacam ini ada ratusan ribuan. Nah, pembinaan ini berjalan kemarin itu ya apa adanya aja gitu. Natural. Terus ada ratusan lapangan Mas di DIY ini. Sleman aja mungkin 200-an lapangan. Termasuk lapangan di desa-desa itu. Nah, mereka menggunakan itu. Ini belum terkelola nih. Ini belum terkelola. Nah, Asprof di periode ini itu sampai di pengurusnya tuh ada yang memang basisnya itu arsitek dan stadion gitu ya. Kita ini sedang melakukan kajian untuk membuat database lapangan di DIY. Kemudian dari database itu mana yang lebih siap untuk ditinjau oleh Asprof dan diukur betulan. Nah, luasannya, kemudian prasyaratnya standar minimal lah lapangan desa. Ya. Kemudian kalau sudah akan dibuatkan semacam papan gitu. Lapangan ini sudah disurvei oleh Asprof. Nah, ini panjang sekian, lebar sekian, ini memenuhi syarat untuk pertandingan di level ini. Dipatok kan Pak? Dipatok. Nanti ada tulisannya. Ya kan? Nah,
Untuk apa? Tanah ini milik orang. Oh, nggak ada. Enggak. Nggak ada. Enggak. Harapan kita adalah lapangan-lapangan ini itu akan mensupport juga masyarakat di situ. Ya, jangan lupa loh, every single season itu selalu ada klub pro yang datang ke Jogja untuk TC. Iya. Mereka butuh lapangan. Betul. Dan tidak selalu bisa di main stadium. Iya. Ya, di samping sewanya mahal, lapangan di main stadium tidak boleh dipakai setiap hari kan. Iya. Nah, jadi masuk ke sana, harapannya begitu ada klub di situ, dia mungkin sebulan di situ, laundry di situ, makan di situ, nginep di sekitar situ, jadi pusat ekonomi baru di masing-masing daerah. Warga Nah, sekitarnya itu. ya ini kaitan sama itu. Terus pembinaannya bagaimana? Di Jogja ada 2 klub profesional, ada PSS, ada PSIM. Kalau logika club based development, seharusnya mereka punya akademi, Iya. oke? Dan bina sejak dari usia dini, gitu kan? Nah, sementara yang sudah berjalan di DIY itu pembinaannya satu lewat SSB tadi itu, yang terpencar-pencar itu, ada juga yang lewat perkumpulan yang punya tim kecil itu. Nah, ini seharusnya lewat, kalau tidak ada COVID ya, ini mulai kita sinkronisasi. Iya. Ya, misalnya nih, ada logika yang menyampaikan, wes PSS PSIM bikinlah akademi tapi tidak perlu dari bawah. Cukuplah nanti bawahnya disaring dari perkumpulan dan asosiasi. Oke, itu bisa. Ada juga, sudahlah bikin aja seperti ini juga bikin, nanti diseleksi untuk masuk yang lebih tinggi, jual bebas, mekanisme pasar, klub-klub dari luar DIY pun boleh pakai, ada semacam itu. Ini kita kaji nih sekarang. Nah, mestinya di tahun ini dengan ada obligatori U16 yang rencananya mau diputar itu akan menjadi tempat bertandingnya club based development dengan regional based development. Yang dalam frame besar itu yang dimainkan namanya Elite Pro Academy. Coba Anda cek lah Elite Pro Academy itu. Tidak semua anak-anak yang bermain di tim atas nama klub profesional itu memang dibina di klub itu sejak 4-5 tahun yang lalu. Mungkin Lawang IPE-nya aja baru 2 tahun kemarin. Gitu. Uang klubnya ada yang baru berdiri mungkin 2-3 tahun yang lalu. Artinya mereka binaan region gitu. Itulah kenapa Asprof itu mencoba akomodasi ini kita buatkan sistem. Ya doakanlah pandemi ini segera selesai, setidaknya ada vaksin atau obat. Nanti mulai Maret ke depan ini, jelang bulan puasa itu sudah mulai jalan lagi. Iya. wah, ini klub base regional base ya Pak. Tapi bukannya kalau bicara sejarahnya tuh ini aku terang dengan klub base regional base dari tadi. PSIM, PSS itu kan sajane regional base juga Pak. Perserikatan. Iya. Ya, akhirnya menjadi klub base. Iya. Akhirnya menjadi klub profesional. Klub profesional. Iya. Iya. Jadi yang saya bilang regional base atau club base itu developmentnya, ya pengembangan usia mudanya. Gitu. Kalau lebih idealnya tuh ideal mana tuh Pak sebenarnya? Antaranya pengelolaan dengan metode regional maksudnya kan kita bawaannya negara apa sepak bola di negara ini kita tuh dari perserikatan tuh. Makanya itu memang terstruktur dari atas ke bawah, punya SSB dan segala macam dengan klub basing baru-baru ini lagi banyak di Indonesia tuh Pak. Oke. Saking jenengan ini ke sudut pandang pribadi aja ya. Ya gini, jadi mau pribadi mau apa ya, ini sudah ketua Asprof ya. Jadi gini, Mas saya dulu CEO di Badan Liga sepak bola amatir, ngurusi 3 kompetisi, divisi 1, 2, 3 plus kelompok usia Suratin dan Piala Kemenpora 15. Waktu itu bertahun-tahun saya jadi tahu bahwa kalau kita menggunakan logika persis seperti Eropa apa adanya, ini nggak jalan. Maksud saya begini, coba lihat voting strength ya, lihat voternya federasi kita, itu kan ada 80-an sekarang ya. Kalau di negara-negara itu ya hanya klub profesional aja. Nah kalau itu kita terapkan, hanya ada 18 tim katakanlah yang di Liga 1 nih, misalnya gitu ya. Nah apakah 18 tim itu yang di satu provinsi bahkan lebih dari satu, ada yang lebih dari satu? Ada provinsinya yang nggak punya tim Liga 1 ya? Ada provinsi yang tidak punya tim Liga 1. Itu akan Anda jadikan basis bagi pengembangan usia muda. Sementara negara kita ini luasnya luar biasa. Iya. Dan kegilaan sepak bolanya, maniaknya sepak bola. Itu kita syukuri, itu 34 provinsi ini hampir nggak ada yang nggak punya lapangan sepak bola. Jadi waktu itu Liga Amatir memang tugasnya itu
pemasaran sepak bola, kemudian sepak bolanya bibit-bibit itu harus terpantau sejak awal, kemudian harus mulai mengenal kompetisi nasional sejak awal, sejak usia muda. Makanya muncul turnamen usia muda, muncul divisi 3, divisi 2, divisi 1. Sekarang kan cuma tinggal Liga 3. Ya. Dulu segitu. Sehingga ada stratifikasinya. Bagi yang sudah pernah nyantol di putaran nasional divisi 3 dan dia belum siap untuk main di Liga Pro, maka dia promote ke divisi 2, promote ke divisi 1. Tidak hanya untuk pemain mudanya, tapi di situ tempat pematangan wasit-wasit muda. Ya. Tempat pematangan pelatih muda. Official muda itu di situ. Disitulah pengenalan regulasi, laws of the game sejak awal. Kalau di kampungnya mungkin orang nggak kenal regulasinya seperti apa. Kalau sudah kompetisi nasional, standarisasi, ya itu menjadi pegangan bersama-sama, orang mau nggak mau harus belajar. Jadi rata-rata di divisi 3 itu banyak yang masih belum paham, di divisi 1 sudah sangat paham. Makanya waktu itu BLAI mengatakan divisi 1 itu adalah preparation league, liga persiapan untuk masuk ke pro. Makanya di Liga 1, divisi 1 tidak ada batasan usia. Itu udah masuk status klub semi pro itu, Pak? Ya, semuanya namanya kompetisi amatir. Amatir, Gitu. Ya, kompetisi amatir. Tapi pemainnya itu secara kapasiti sudah lebih siap kalau harus masuk ke divisi utama saat itu. Sekarang namanya Liga 2 kan? Liga 2. Kira-kira begitu. Jadi ada hierarkinya saat itu. Nah, sehingga ditata betul. Kalau Anda hanya menggunakan basis klub, ini nggak akan kejaring ini. Kesian provinsi yang tidak pernah punya. Sehingga mereka harus moving dari daerahnya ke yang punya klub, dan hanya 18 akademi, nggak akan bisa. Itu pun sekarang Anda cek 18 klub Liga 1 itu yang sudah jalan akademinya berapa persen dari total 18? Yang jalan bener-bener jalan ya, Pak, ya, bukan Ya. mau nyomoti main gitu. Iya, yang memang membina. Tapi kan besok potensinya 20 klub. Ya itu saya gitu. Ya begitu. Jadi Anda ngikuti juga ya, jadi 20 klub ya? Iya kan besok calon Liga 1 kan bakal ada 20. Oke. Ya saya suka, ini berarti sudah agak siap ini ngurus bola ini. Wah, enggak, Sudah update berarti, anak-anak muda gini sudah update. Ya kita tuh cuma apa-apa ikut kok, Pak. Kita ban buri, manut ban ngarep kita. Oke, jadi kalau saya boleh nanya gini, saya butuh respon ya, karena Asprof itu kan basisnya logika regional base ya. Ya. Jadi saya perlu nih suara langsung dari teman-teman nih. Sebenarnya sejauh mana ya supporter klub-klub di Indonesia? Untuk pertanyaan ini saya anggap Anda mewakili supporters klub profesional ya. Iya. Sejauh mana Anda mengenal bahwa di Indonesia itu ada kayak gini loh, ada club base, ada regional base, itu kira-kira sejauh mana? Kalau di Indonesia tuh ya sejauh saya ngerti tuh nek yang ngomong saya kan berarti bisa ngawur ini. Kalau di Indonesia ya ketika berbicara klub base dan regional base itu bisa kita bilang tentang tim-tim yang wujud klub base itu ya tim profesional menurut saya mungkin, karena ketika klub base itu kita berbicara tentang klub ini yang sudah berwujud PT memang dimiliki oleh perseorangan mungkin, dan itu ya siapa pemilik klubmu gitu misalnya. Kalau regional base kan kepemilikan bersama menurut saya loh, Pak, kepemilikan bersama. Jadi ya sepengetahuan saya ya selama ini klub yang saya dukung pun juga kepemilikan personal toh. Jadi orang pada berantem ya, ini argumen pribadi ya, orang pada berantem tawuran itu kalian itu membela pemilik klub kalian masing-masing, bukan membela klub kalian masing-masing, karena ini klub base. Kalau semisal klub kalian itu regional base yang disokong dari keanggotaan, klub anggota, kumpulan-kumpulan supporter, lalu kumpulan dari tim-tim anggota yang ada di tempat kalian itu, ya, kalau pada berantem itu wah atas nama klub bener mungkin tapi ya sadarnya berantem ya bener, tapi itu nek klub base ya tetap nek wong do padu tetap atas nama juragan masing-masing. Ya, kita nggak diskusi padu nih. Enggak. Saya interviewer nih Ya, sekarang. ya, Oke. Sekarang saran Anda bagaimana untuk saran Anda dari dua route ini, dari club base, dari regional base? Kalau Anda pengamat sepak bola, Anda represent sekarang pengamat sepak bola nih. Saran Anda bagaimana nih mengawinkan dua ini? Abu Barke salah satu. enggak. Ya gimana?
profesional klub ini gimana kita membangun, karena membangun sebuah klub itu kan membangun masyarakat kalau menurut saya benar. Ya saya sering dengar sesinya kalau Pak Sauki ngobrol itu kan, football is reflection of the society. Ini sih ngomong aku, biasanya Pak Sauki yang ngomong gitu. Iya. Gitu. Iya. Masyarakat itu Oke. berdasar dari Michael rada ketok pinter ya saya. Iya. Saya tuh sering ketemu sesinya Pak Sauki itu beberapa kali. Oke. Nek, menurut saya ya ketika sepak bola masyarakatnya lebih baik ya sepak bolanya baik. Iya. Begitupun sebaliknya. Jadi ya kembali lagi ketika itu sepak bola itu miliknya masyarakat, miliknya orang banyak, itu nanti akan membangun masyarakat di daerah yang tersebut, membangun ekonominya, membangun lingkungan sekitarnya masyarakat. Dan yo ketika itu maju ya maju semua. Kalau semisal hanya klub bis itu ya sorry itu sih menurut saya pribadi ya itu hanya money oriented para pengembang itu. Kalau ini kalau regional bis ya benar-benar ketika misalnya klub ini berasal dari Gunung Kidul, ya benar-benar membangun masyarakat Gunung Kidul juga nanti ke depannya, nanti untuk urusan sponsorship atau apa mungkin kan arahnya seperti itu kalau menurut saya. Jadi itu salah satu, enggak untuk saya nggak bisa dua-duanya jalan, tapi ya nggak tahu juga, saya cuma supporter. Oke, jadi tadi yang disampaikan Mas Michael, memang saya beberapa kali mention tentang satu istilah gitu ya yang saya sering sampaikan. Football is the reflection of its society. Jadi sepak bola itu refleksi masyarakatnya. Kalau masyarakatnya berpikir maju, sepak bolanya juga akan terbawa maju. Kalau masyarakatnya sibuk sibuk gitu ya, sepak bolanya juga begitu. Nah, bagaimana kita membangun sepak bola, kita bangun masyarakatnya. Dan ini kemudian bisa reverse, kalau sepak bolanya bagus, ini akan juga membawa masyarakatnya terangkat. Ya dari sisi ekonomi tadi ada bilang ekonomi ya, dari sisi juga membentukkan karakter. Jangan lupa loh, sepak bola Indonesia itu kan memang semangatnya waktu itu kan untuk perjuangan. Ya, sepak bola Indonesia didirikan di Yogyakarta itu semangatnya untuk perjuangan, untuk kepentingan bangsa. Pada tahun 1930. Nah, besok keluar di usia. Iya, tolong dicatat, besok ada kuis dari akun lain misalnya. Jadi tahun ini Mas Michael, PSSI ulang tahun yang keberapa? Berarti sudah tak eling-eling. Reco gitu aku. Berapa, Bos? 90 karena tahun. kakek sak tahun sama klub yang ini. Sanggol. Nggak boleh mention nama klub ya. Oke. Jadi gini, kan ada Pameo nih mengatakan di organisasi ya. Jadi organisasi itu punya culture, namanya organisasi culture. Budaya itu akan bisa mendorong pencapaian tujuan organisasi atau menghambat gitu. Itu tergantung masyarakatnya. Nah, kalau kita ingin sepak bola bagus, tadi kan saya beri option pertanyaan tuh, you pengen club based atau regional based, kan gitu kan? Menurutmu mau sarannya bagaimana? Saran Anda mematikan salah satu gitu. Saran itu belum tentu tepat, tapi belum tentu juga sepenuhnya salah. Artinya ya kita harus melihat, kita kaji gitu. Di DIY ini atau di Indonesia secara umum sebenarnya seperti apa? Kalau klub di Eropa mungkin pemegang hak suaranya hanya klub profesional, misalnya begitu. Sementara di Indonesia berangkatnya sepak bola itu loh, bukan dari orang pengen cari untung, bukan dari perusahaan, tapi dari kebersamaan untuk berjuang. Nah, kita harus cari nih format yang paling tepat apa. Nah, di tingkat pengembangan, di tingkat pembinaan usia muda, kayaknya Elite Pro Academy, karena saya nggak ikut melahirkan itu ya, lewat filosofi sepak bola Indonesia itu, Vilanesia 2 tahun yang lalu itu ingin mengawinkan ini. Kayaknya begitu kan. Jadi ada seleksi di tingkat ini, ada di tingkat ini, kemudian di talent scout dan sebagainya. Ya itu mungkin salah satu jalan. Kami di Asprof DIY sebenarnya punya harapan besar pada teman-teman di federasi. Karena nggak bisa Anda bikin program sendiri hanya untuk DIY, nggak bisa. Sepak bola ini link up. Jadi ini kaitannya ke atas, karena kemudian ada komen yang sifatnya top down. Patron pembinaan sepak bola se-Indonesia begini, polanya ini. Ya, jadi tolong di daerah-daerah dengan kelebihan ini, kekurangan ini tolong sesuaikan. Nah, kita akan sesuaikan. Ini yang kita tunggu nih. Kan sudah setahun nih PSSI. Nah, kita tunggu itu, begitu itu muncul. PSSI kan 90 tahun, Pak. Bukan. Oh iya, pengurusnya. Ya, yang sekarang. Kalau yang lama punya Vilanesia. Kecuali PSSI sekarang mengatakan, misalnya jalankan lagi Vilanesia. Paham kita? Oke, kita akan seperti itu.
Atau oh kita punya baru nih kayak gini, oke. Biasanya ini muncul dari kalau dulu namanya high performing unit ya. Mungkin sekarang dari direktur teknik ya, Coach Indra Safri ya dengan timnya mungkin mengkaji, turunkan ke asprof gitu untuk regional base. Ayo kita bikin apa gitu. Nah, kumpulkan ahli-ahli itu, kumpulkan pelatih-pelatih senior itu, diskusikan, rumuskan. Nah, ini yang kita tunggu nih. Gitu. Tapi sekali lagi saya sampaikan, football is the reflection of its society. Kalau society-nya maju, ya kita akan maju. Kalau society-nya maju karena ekonomi, ini akan terbawa ekonomi. Kalau maju secara sosial, ya bisa sosial. Tadi Anda bicara regional. Nah, kalau maju secara politik, saya nggak ngerti. Ya. Kita nggak bicara untuk hal itu. Nggak, kita bisa sepak bola. Bicara sepak bola, karena sepak bola itu sangat luas. Iya. Setuju. Asik. Mengerikan. Silahkan. Sekarang Anda gantian tanya, nanti gantian saya tanya lagi. Iya, saya senang ini di Giant Talk, apa namanya ganti talk ini. Jadi bisa gonta-ganti takon kan gitu kan. Ganti talk, jadi gonta-ganti. Bisa ganti nama iki berarti. Iya. Biar oke. Maksudnya nggak dikerjain. Ya, baru pertama ini saya diwawancara terus saya jadi mewawancara. Oke lah. Apa ya itu? Karena saya tadi kayaknya ngomong hal sing sering. Jadi untuk teman-teman besok cek klub kalian, apakah masih ada klub anggota di klub kalian gitu. Ini saran-saran maksudnya kalau tim kalian tuh punya apa namanya klub anggota itu masih ada enggak, masih aktif enggak, itu kan bisa kita cek. Kalau memang nggak punya klub anggota berarti memang klub kalian klub bis misalnya gitu sih. Kalau klub memang tidak punya anggota Mas, klub dalam arti perseroan terbatas ya, memang tidak punya anggota. Karena ya klub itu basisnya perseroan terbatas. Tapi kalau sekarang sudah nggak ada lagi konsep perserikatan kan. Jadi sekarang itu yang ada asosiasi kabupaten kota atau asosiasi provinsi. Asosiasi inilah yang punya anggota. Gitu. Kalau dulu kan misalnya PSS Sleman, PSIM Jogja, Persiba Bantul, masing-masing itu kan punya berkumpulan klub anggota. Sekarang enggak, sekarang sudah dipisahkan. Itu berarti kalau mungkin berbicara tentang itu ya Pak ya, struktur sepak bola kan yang di Indonesia itu kan ini perseroan, klub itu perseroan. Kalau kacamata klub pro ya? Klub pro. Ya. Kalau kacamata global Pak, mungkin kan saya pahamnya cuma perseroan karena di Indonesia yang ada kan cuma perseroan. Kalau di dunia ini selain dengan konsep perseroan itu ada konsep seperti apa atau dalam untuk menjalankan klub sepak bola? Ya, saya memang mendengar, saya bukan pengamat sepak bola dunia ya, tapi saya mendengar ada limited liability dalam bentuk limited perseroan terbatas ya. Dalam bentuk yang berbeda. Ya mungkin di tempat lain bisa jalan. Nah di tempat kita nggak tahu ya. Tapi bayangan saya itu sebenarnya perseroan terbatas itu juga memberi ruang bagi kepemilikan banyak orang, gitu kan? Misalnya kalau itu sudah listing di bursa kayak case Bali United misalnya, maka publik itu bisa memiliki saham di situ. Nah yang membatasi orang mana membeli saham itu sudah bukan lagi daerah. Ya, misalnya kita orang Sleman, maka kita beli sahamnya PSS Sleman. Kalau orang kota Jogja, PSIM dan seterusnya. Kalau sudah terbuka di publik, tidak ada lagi ruangan itu, gitu. Maksud saya, itu betul-betul siapapun boleh. Jangankan batas wilayah kota kabupaten, itu provinsi lain bahkan negara lain pun mungkin masih beli dengan kriteria tertentu karena investor asing kan juga ada hitungannya. Tapi intinya begini, perseroan terbatas memberi ruang juga untuk seperti itu, gitu ya. Cuman perseroan terbatas itu juga memberi batasan juga, gitu ya. Misalnya begini, misalnya listing di bursa, jumlah saham yang mau dijual di bursa berapa persen komposisinya, itu kan tidak terus harus 90% dijual ya, enggak kan? Tergantung dinamika perusahaan gitu. Kalau settle dengan kondisi sekarang 2-3 orang pemilih ini menguasai 60% masih aman, mungkin dia akan lepaskan 40 ya, 40 aja yang dilepas ke publik. Dan Anda nggak bisa batasin tuh 40% itu mau dibeli orang Jogja, orang Solo, orang Surabaya, orang mana, nggak ada batasnya. Semua orang bisa beli. Berarti semua orang tuh sebenarnya bisa memiliki klubnya masing-masing dengan bursa terbuka ya Pak? Iya, kalau terbuka ya. Iya. Tapi untuk terbuka ada syarat nih. Ada prekondisi, ada penyiapan gitu. Nggak akan mungkin bikin PT hari ini terus bisa langsung terbuka gitu. Artinya ya ada prekondisi ke sana. Nah ini saya mau tanya ini, saya ganti talksnya ini saya tanya lagi ya. Berarti
supporter, saya bicara tentang supporter klub sepak bola ini sebenarnya tuh punya hak untuk memiliki klub yang mereka dukung tidak sih Pak? Karena kekhawatirannya kan terkadang supporter tuh ya kalian supporter ya jadi supporter aja, mendukung saja, dan akhirnya itu hanya menciptakan tipikal supporter yang hanya menjadi konsumen. Nah, sport untuk mengarah masuk menjadi kita memiliki hak suara untuk hak ngomong itu terkadang terbatasi dengan klub yang perseroannya masih belum terbuka. Nah, kamu pandangan Pak Syakir sebenarnya sport itu bisa nggak atau boleh atau mungkin sebaiknya mengarah ke situ atau tidak sih Pak? Oke, kita diskusi badan hukumnya ya. Badan hukum klub pro itu kan perseroan terbatas. Negara tidak membatasi ya. Artinya aturan yang dibuat oleh negara, Undang-Undang 40 2007 itu tidak membatasi apakah Anda supporter atau bukan supporter untuk memiliki saham di sebuah perseroan terbatas. Rano KTP ini tulisannya KTP nggak ada. Statusnya supporter Nggak ada. Jadi kalau Anda punya syarat yang bisa memenuhi itu, punya uang dan sebagainya, punya aset, Anda bisa masukkan sebagai modal, Anda bisa dirikan klub itu. Ya. Oke. Nah, itu kalau tertutup ya. Kalau terbuka, ada lebih banyak ruang melalui bursa untuk Anda bisa ikut serta memiliki. Anda supporter atau bukan supporter. Ya. Gitu ya. Nah, jadi konteksnya bukan Anda siapa, tapi apakah Anda eligible untuk buying di share. Kalau Anda eligible ya Anda bisa beli. Nah, kalau kita mengambil di bursa itu base-nya bukan base by person tapi base by community, bisa nggak sih Pak? Memiliki klub base Itu yang saya bilang. Jadi sebelum masuk bursa itu semuanya itu harus distandarkan. Ada standar di situ. Gitu. Ya, jadi siapapun boleh beli selama standar pembelinya itu masuk di situ. Nah, kecuali malah klub yang belum terbuka. Jadi saya bertiga berempat, kita semua supporter, kita punya uang cukup gitu kan. Kemudian kita mendirikan klub. Mendirikan klub mungkin mulai dari Liga 3 atau kalau duit kita cukup, kita cari ada nggak saham dari klub Liga 2 atau Liga 1 yang dijual, kita beli gitu. Nah, itu kita langsung bisa beli itu. Jadi atas namanya nanti gitu ya. Di PT yang pemiliknya klub itu, sahamnya tuh yang beli adalah PT kita. Jadi pemilik saham itu boleh orang, boleh perusahaan. Wujud lain misalnya yayasan atau koperasi itu? Yayasan boleh, tapi ini silakan dikoreksi kalau saya salah. Tapi yayasan itu punya batasan. Satu, dia kan tidak bergerak di bidang profit, gitu ya. Jadi kalau dia harus punya saham, dia mungkin punya apa, itu lebih untuk memenuhi tujuan yayasannya. Yang kedua, ya harus less than 25% dari aset yayasan yang boleh digunakan untuk membeli itu. Kira-kira seperti itu. Kalau saya salah, saya mohon dikoreksi ya, tapi itu yang terjadi. Nah, mungkin karena itu, maka PT Liga Indonesia dulu awal-awalnya PT Liga Indonesia, sekarang LIB ya. Itu mensyaratkan ini harus perseroan terbatas. Ini ya diseragamkan semua ada tadi. Iya. Dan memang kalau bicara bisnis gitu ya, ini kan syarat badan hukum itu kan tidak hanya untuk berkompetisi, tapi untuk hidup sebagai sebuah perusahaan yang akan bermitra dengan banyak perusahaan yang lain. Nah, perseroan terbatas itu kan badan hukum yang disediakan negara untuk melakukan bisnis itu. Ya, dengan target konsumennya itu adalah target konsumen yang mana? Target konsumen PT ini. Ya, tentu industri ini kan sudah menyediakan klaster konsumen, gitu ya. Oh, konsumennya adalah satu, penggemar sepak bola, fans gitu kan. Yang kedua, mungkin mereka yang punya keterkaitan emosional dengan klub itu atau daerah itu. Jangan lupa loh, meskipun klub ini profesional, itu mereka membawa spirit dari daerah masing-masing, gitu ya. Ada nama-nama klub baru seperti misalnya Bali United gitu ya. Tapi ada mention nama Bali, sehingga kalau kita orang Bali, kalau dia berprestasi kita seneng gitu kan. Kemudian ikut memiliki. Nah, rasa-rasa emosional ini itu kalau di industri ini kemudian kan diolah, kemudian dimonetisasi lah, kemudian jadi menjadi seperti itu. Nah, ada lagi yang klub yang sudah punya sejarah panjang nih, kayak PSS, PSIM, Persija, Persebaya, itu juga dikapitalisasi, kemudian itu menjadi daya tarik tersendiri untuk itu. Makanya tadi ketika Anda menjadi narasumber, saya tanya tadi, Anda menyampaikan, Pak, ini ke teman-teman supporter, kalau ini milik pribadi tadi ya, maka Anda berjuang untuk pribadi. Nah, tergantung, kalau
Kalau klub itu masih membawa spirit dari daerahnya, membawa kemanfaatan untuk daerahnya, berbagi ekonomi misalnya dengan masyarakat di daerahnya, kenapa nggak kita dukung? Kan gitu. Tapi kalau itu semua tidak terjadi, kan kita sebagai warga di daerah itu, daerah manapun tuh, boleh mengusulkan kan kepada manajemennya, Mbok ya, oh Anda kan klub yang begini, ayo bawa manfaat. Misalnya, paling tidak Mbok MOU sama Askam Askot, sama Asprof, biar pemain-pemainmu itu asalnya itu memang dari sini. Kalau mereka nggak punya uang, yang namanya asosiasi Askam Askot itu kan nggak punya banyak uang, nggak punya bisnis sekencang itu. Ya, you support lah, misalnya gitu. Supportnya dalam bentuk apa? Misalnya boleh pakai lapangan dia, boleh pakai apa? Membuatkan liga misalnya atau nggak bisa, dia hanya bisa support. Ya misalnya asosiasi kabupaten atau kota atau Asprof bikin kompetisi, maka dia bisa sponsor gitu ya. Kemudian ada MOU, ini yang lagi kita kaji nih sebenarnya, ini bocorannya nih sebenarnya. Nanti akan ada MOU antara teman-teman Askap Askot Asprof ini dengan klub pro yang ada untuk menggunakan pemain-pemain yang dari daerah ini gitu. Nah, menggunakan kan ini bukan seperti engine, mesin yang asal sudah standar dikasih pasti dipakai. Ini kan manusia ini, anak-anak yang harus dicek lagi kapasitasnya, keterampilannya, intelijensinya, fisiknya. Nah, nanti ada di situ semacam apa ya, cross border team gitu ya, yang dibentuk oleh dua lembaga klubis dan organisasi untuk sama-sama memastikan bahwa anak-anak DIY ini betul-betul diserap oleh klub-klub profesional. Jawa Timur juga begitu, dan lain begitu, sehingga nanti betul-betul muncul itu bukan sekedar nama gitu. Misalnya nama PSIM Jogja, PSS Sleman, bukan sekedar oh Persiba Bantul apa dari Bantul, enggak, memang pemainnya itu binaan dari situ. Iya, dan dengan proud mereka mengatakan ketika juara pun kita juga boleh bangga ini loh. Kalau itu terjadi maka itulah perkawinan regional dan klubis yang ideal. Jadi nggak sekedar ditentukan, oh you pemain harganya murah, harga mahal, enggak. Karena memang berangkat dari bawah, nek wong Jawa itu nyengkuyung bareng membawa nama daerah gitu. Kira-kira itu. Kalau untuk DIY berarti ini Pak, dengan kayak menciptakan filosofi sepak bola di DIY misalnya seperti itu, atau gimana Mas? Memberi materi nanti akhirnya bakal di breakdown diturunkan ke klub-klub yang di bawah Askap itu, untuk ini materinya klub-klub tuh harus seperti ini, kalian mengelolanya seperti ini, metode pelatihannya sampai ke segitunya enggak Pak? Enggak, jadi gini, aspek teknis itu itu yang kita harapkan untuk pembinaan ya, yang kita harapkan muncul dari federasi. Sepak bola Indonesia gini ya potretnya ya, sehingga pembinaannya harus begini gitu kan. Ini diomongkan nih ke regional, you mesti begini, ke klubis begini, clear kan? Begitu dapat ini, Asprof sebagai kepanjangan tangan federasi menyiapkan nih, disesuaikan dengan daerah masing-masing. Nah, kita nggak ngatur sampai teknis, kita tuh maksud saya tidak sendirian nih Asprof, kan penggunanya kan klub profesional, mereka juga butuh berprestasi, mereka punya ukuran juga, jadi kita ajak duduk sama-sama, ayo gimana baiknya. Lebih bagus kalau guidance ini muncul dari federasi. Iya. Karena itu nanti ujungnya itu juga bakal muaranya ke timnas ya Pak. Iya. Tapi kalau apa ya, luweh-luweh itu apa bahasa Indonesia? Kalau ya kalau nggak pedulian lah gitu ya. Terserah lah, yang penting klub pro hidup, klub ini hidup. Ini regional base ini makin lama makin akan tenggelam. Karena tidak ada popularitas di regional base gitu ya. Bahkan tidak bicara komersial di regional base. Kita nih bicara pembinaan, amatir, usia muda. Ini kan cost center nih. Sementara profit centernya itu di professional league gitu ya, di national team gitu. Nah, padahal ini kan sebenarnya muara. Inilah yang harus disinkronisasi. Karena kalau nggak disinkronisasi, apalagi nggak ada arahan dari sana, di masing-masing daerah belum tentu jalan. Terutama provinsi yang nggak punya klub pro. Nah itu kan kesian juga. Nah dulu BLAI membuat rintisan itu. Nah sekarang saya nggak ngerti. Moga-moga sih udah direncanakan lah. Kalau mungkin bicara BLAI itu sama erane Villanesia tuh berbarengan nggak sih Pak? Enggak, Villanesia kan baru 1-2 tahun ini. BLAI itu selesai 2014. Yang berarti BLAI selesai baru keluar wacana Villanesia itu ya? BLAI selesai, ada Liga Nusantara. Ya. Kemudian ada Liga 3. Nah kemudian saya tidak di dalam ya, jadi saya hanya mendengar dari luar ya kemudian muncul Villanesia. Saya menjadi ketua Asprof itu kan ketika sudah berjalan Villanesia setahun. Itu waktu ketika Bapak memegang
Ini bicara tentang Villanesia dikit dulu. Itu implementasinya ke DIY waktu itu sudah seperti apa, Pak? Maksudnya kan sepengetahuan dikit saya tentang Villanesia itu kan seperti sudah diarahkan untuk tim rancangan dasar tim tuh seperti ada arahannya waktu itu. Jadi wujud itu seperti ini, ngambil pemain, metode latihan juga kan sampai seperti itu nyata, Pak. Ya gini. Seberapa jalan Di DIY? Ya nggak jalan. Karena dibekukan DIY. Oh iya ding, sorry. Jadi Anda harus flashback dulu gitu. Ya. Saya kan berangkatnya baru bulan April ya. Maret Kongres, April jalan. Nah 2019 ya. Sebelumnya dibekukan. Nah jadi saya sempat komanan itu sempat dapat lah. Itu Pak, dapat. Villanesia itu bahkan kita ditunjuk jadi tuan rumah 8 besar ya. Untuk 2 kelompok usia Villanesia di DIY. Oh, ini ya. Di Bantul dulu kita bikin Sultan itu. Piala ini. Piala Suratin itu, bukan? Bukan, ini Villanesia. Oh, ada. Nah, jadi Elite Pro Academy. Elite Pro Academy. IPA gitu. Nah, itu memainkan saya lupa ada Persebaya U18, ada Persija gitu ada. Nah, itu mereka main, kemudian ini langsung dibawa direktur teknik saya saat itu coach Dan Nurwindo tuh. Nah, saya sempat dampingi dan sebagainya. Nah, secara teknis itu driven directly from federation. Ya, dari sana. Detailnya bagaimana kapan-kapan kita undang ke sini, ya. Ya. Tapi kami di Asprof itu waktu itu hanya diminta tolong bisa nggak jadi tuan rumah disiapkan ini. Saya tanya semangatnya apa? Semangatnya pembinaan. Oke, bismillah kita semangat pembinaan. Jadi kemudian kita support lah kita ini. Jadi alhamdulillah kita dapat dua kelompok usia untuk yang akhirnya sampai final di DIY. Ya ada sih 1-2 pemain kemudian sekarang ya kalau sekarang kita boleh lihat mungkin yang sekarang lagi main di Kroasia gitu ya, timnas ini kan ada 1-2 dari situ. Tapi saya terus terang, saya lama ya nggak tahu sepak bola di nasional. Kan ada metode untuk talent scout. Ya. Mungkin timnas usia muda yang sekarang ini di scouting dari Villanesia, dari IPA itu, mungkin begitu. Mungkin juga seperti yang dilakukan oleh Coach Indra Safri saat itu yang blusukan gitu. Kita nggak tahu lah. Ya, ketika itu jalan, ketika semua itu terintegrasi dan jalan itu mungkin itu malah lebih ngenain ini ya timnas untuk mendapatkan bakat-bakat karena ada liga kompetisi. Ya, jadi prinsipnya gini Mas, kita kan nggak bisa ngerekrut orang anak-anak pemain bola yang bagus hanya dengan ketemu di podcast terus kamu bagus, kan nggak bisa. Dia harus tampak, harus kelihatan bermain. Nah, apalagi di level-level usia muda yang masih sangat muda, 14, 16. Jadi kalau mereka harus bermain dan kita lihat interaksinya dengan pemain lain, teamwork, kemudian personal skill-nya kayak apa, kemudian fisiknya, hanya melalui itu. Gampangnya semakin ada frekuensi pertandingan semakin tinggi, akan anak-anak semakin terlatih, kemudian kita bisa lihat capture-nya itu lebih utuh. Nah, IPA itu salah satu yang memperbanyak itu. Ya ini beruntunglah kalian tim DIY besok punya ada liga untuk scouting ya setelah COVID ya. Setelah COVID ya. Harapannya semoga COVID beres ya toh. Segera ditemukan vaksinnya, sepak bola bisa ditonton ya Pak. Dan untuk nutup ini saran Pak Sauki terhadap makanya Pak Sauki kan juga bercerita ini tadi sebelum ngobrol kan berangkat dari supporter juga misalnya. Pesan untuk para supporter muda agar kita turut membantu memajukan sepak bola Indonesia, Pak. Ya, jadi saya kembali pada tesis saya, pada pemikiran saya. Football is the reflection of its society. Supporter itu salah satu stakeholder penting dalam society. Maka isilah society itu dengan gagasan-gagasan yang kreatif, gagasan yang cerdas, dan gagasan yang mencerahkan, yang memberi manfaat bagi sepak bola Indonesia. Ya. Jangan terpaku hanya pada misalnya budaya-budaya supporter luar negeri yang dilihat hanya budayanya, tapi itu tidak menyentuh substansi yang akan membangun sepak bola Indonesia. Karena apa yang ada di luar negeri, saya muter Mas,
Saya pernah ke Real, saya pernah tonton itu derbynya dia dengan Atletico, saya pernah ke Milan, saya pernah ke mana-mana. Saya tahu itu dan saya melihat bahwa tidak semua yang ada di sana itu 100% bisa dipindah ke Indonesia, kemudian timnas kita bagus. Atau liga 100% dipindah ke sini, terus pembinaan sepak bola Indonesia bagus. Enggak. Kita mengambil yang terbaik, kita adjust dengan culture di sini, kemudian kita isi gitu ya, sesuai dengan budaya kita. Nah, saya melihat anak-anak muda sekarang, supporter sekarang itu ya lebih enlightened ya, lebih tercerahkan, lebih cerdas. Enggak gaptek dengan teknologi. Mereka cepat sekali merespon gitu. Bahkan isu-isu yang sifatnya idealis itu mereka masih pegang. Itu yang saya sangat bersyukur gitu ya. Nah, karenanya maka tadi kan saya sampaikan, mungkin tidak hanya saya, kawan-kawan yang mungkin sudah sekian lama di sepak bola itu menyediakan waktu lah, menyediakan pikiran. Ayo kita isi ruang sepak bola Indonesia ini dengan gagasan-gagasan yang cerdas. Jadi kalau kita ingin ngomong ke manajemen klub dari masing-masing yang dia dukung gitu ya, atau ke PSSI entah pusat, entah Asprof, entah mana, itu memang isinya itu hal substantif. Saya ingin sampaikan, apa yang kita lihat di TV itu nggak hanya begitu saja lahir, itu muncul dari pembinaan berpuluh tahun. Supaya bisa bagus, maka apa yang dilakukan, apa yang harus Nah, supporter saran saya sih, masuklah menjadi pendukung tim, tidak hanya di tim seniornya. Jadi tim juniornya ikuti, tonton itu gitu. Kasih masukan ya. By name ikuti. Lihat perilaku dia di luar lapangan. Anak-anak muda kan kadang-kadang ingatkan kalau dia akan tidak selaras dengan misi pembinaan. Jadi saya justru berharap suatu hari asosiasi atau federasi itu juga punya supporter. Supporternya bukan mendukung pertandingan, asosiasi kan nggak punya tim gitu ya, tapi menjadi mitra kritis gitu. Pak Soki itu kok Asprof gini nih, gini, gimana ya bisa bina kalau gini-gini. Federasi juga begitu ya, federasi begini, Askap gitu, Askot gitu. Pastikan Askap, Askot, Asprof itu aktif membina gitu. Nah, nek Covid ya dimaklumi lah, namanya Covid ya. Tapi di luar itu ayo, Anda boleh kritik saya, Anda boleh kasih masukan saya. Karena kalau tidak lewat Anda nggak ada lagi yang ngasih gitu. Ya, jadi ini yang penting. Maka jadilah supporter yang memiliki makna bagi football society. Selama Anda bisa memberi makna, society Anda maju, sepak bola Anda maju. Siap. Terima kasih Pak Soki atas obrolan kita yang oke banget ini. Semoga ada yang bisa diserap oleh kita dan juga ini pesan dikit ini, berarti juga ketika Pak Soki memberi pesan kepada para supporter itu, kita juga memberi pesan kepada rekan-rekan Pak Soki itu agar juga turut mendengarkan aspirasi dari supporternya. Ya, saya termasuk yang mendorong itu. Makanya saya katakan dengarkan aspirasi supporter. Tapi saya tadi titip, pastikan aspirasimu itu cerdas, memberi manfaat, utamanya bagi kelangsungan klub juga. Ya, semakin panjang lifetime klub, semakin panjang supporter bisa fight untuk klub. Manfaatnya juga lebih banyak. Sekian Ganti Talk edisi dengan Bapak Soki. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Saya juga terima kasih protokol Covid-nya ya sedikit banyak bisa berjalan. Ini kipas angin yang oke menurut saya karena memang ini harus terus gitu ya. Meskipun jadi agak sembribit gitu. Ngomong kipas angin, Pak. Ya enggak, memang enggak, ini memang butuh ini ya, karena sekarang protokolnya begitu, jarak ini dijaga gitu ya. Kemudian saya juga diizinkan membawa hand sanitizer saya membawa masker saya. Sama. Ya. Jadi sekarang jaga yang seperti ini, saya titip, tolong jangan sampai ada klaster sepak bola di DIY dan di Indonesia. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Sukses selalu sepak bola Indonesia. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Sampai jumpa.